kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini saya akan menyajikan kelebihan dan kekurangan skripsi yang ditulis oleh KDD Dwi Utama yang berjudul Sukses Story Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Sumber Kelompok dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui redistribusi tanah. Poin yang pertama yaitu dengan kelebihan skripsi. Yang pertama, presentasi yang terstruktur, mempresentasikan skripsinya dengan alur yang jelas, mulai dari latar belakang konflik hingga solusi dan dampak dari redistribusi tanah. Kemudian yang kedua, penelitian mendalam, yaitu skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang cukup komprehensif, melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian yang ketiga, konteks lokal yang kuat, yaitu peneliti ini sangat relevan dengan konteks agraria di Indonesia, khususnya konflik tanah di desa Sumber Kelompok. Kemudian yang keempat, penyelesaian konflik tanah sebagai studi kasus, yaitu mengambil studi kasus nyata dari redistribusi tanah. Skripsi ini menonjol dalam mengaplikasikan konsep reforma agraria pada permasalahan hukum di lapangan. Kemudian yang kelima, dampak hukum yang jelas. Skripsi ini menunjukkan dampak hukum dari redistribusi tanah terhadap kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki bukti kepemilikan. Kemudian poin yang kedua yaitu kekurangan skripsi. Yang pertama, ketidaktepatan dalam penggunaan teori. Itu ada kesalahan dalam pemahaman dan penggunaan beberapa konsep teoritis, seperti perbedaan antara mekanisme dan proses yang tidak dijelaskan secara tepat. Kemudian yang kedua, data yang kurang lengkap. Beberapa data penting terkait tahapan redistribusi tanah, seperti dokumen IP4T dan data terkait antusiasme penerimaan sertifikat tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga, penjelasan yang kurang mendalam pada beberapa aspek. Aspek penting seperti perbedaan konflik terbuka dan tertutup serta faktor keberhasilan dalam resolusi konflik tidak dibahas secara mendalam. Kemudian yang keempat, penggunaan referensi lama, yaitu banyak referensi yang digunakan berasal dari literatur lama sehingga kurang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam metode penelitian. Kemudian yang kelima, kesalahan teknis dalam tulisan. Ada beberapa kesalahan teknis dalam skripsi seperti data pustaka yang tidak rapi dan format yang tidak konsisten. Sekian sajian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Widodo atas penyampaian materinya. Kita lanjut pada pembahasan yang akan diawali oleh saudari Nadia Rozani, kemudian dilanjut oleh saudara Ariel Hari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya akan menanggapi dari penyaji yang telah membahas skripsi. Yang pertama itu di kelebihan, di mana yang pertama itu penelitiannya yang mendalam dengan konteks lokal yang kuat, serta memiliki alur yang jelas juga, yang dimana juga dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang komprehensif, yang dimana dalam metode ini digunakan untuk menggali konflik agraria di desa Sumber Kelompok, yang dimana juga dalam studi kasus redistribusi tanah ini yang juga untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang aplikasi reforma agraria dalam konteks hukum. Itu kelebihannya, serta saya membahas kekurangannya, yaitu yang pertama penggunaan teori yang kurang tepat dan data yang kurang lengkap terkait proses redistribusi tanah ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjadi pembahas dua
mana saya setuju dengan penyaji, di mana yang mengatakan bahwa skripsi ini benar-benar menerapkan konsep dari reforma agraria. Karena kita bisa lihat dalam pembahasan dalam skripsi ini itu adanya suatu konflik di suatu desa, di mana nantinya akan diselesaikan melalui redistribusi tanah. Lalu yang kedua, saya sebelumnya mau menyampaikan bahwa apa yang sudah dijelaskan tadi saya kurang lebih sama setuju. Dan saya mau menekankan di mana skripsi ini dan atau penelitian ini memberikan dampak yang bermanfaat, di mana masyarakat yang selama ini mungkin belum memiliki suatu kepastian hukum dalam kepemilikan tanah boleh mendapatkan kepastian hukum melalui redistribusi tanah. Mungkin sekian dari bahasa saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nadia Rozani dan saudara Arisari yang sudah membahas mengenai sidang skripsi ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanggapan dari penyaji. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Jadi apa yang tadi saya sampaikan kemudian dibahas oleh pembahasan 1 dan 2, di mana kesimpulan yang sudah saya sampaikan yaitu dari pembahasan pertama tadi menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama, kelebihan yang dari pembahasan 1 terkait dengan penelitian yang mendalam dengan pendekatan yang cukup komprehensif. Kemudian juga disampaikan untuk kekurangannya yaitu tentang penggunaan teori yang kurang lengkap dan data yang kurang tepat. Kemudian apa yang disampaikan oleh pembahas 2, yang pertama pembahas setuju dengan apa yang disajikan oleh penyaji, yaitu terkait dengan konsep reforma agraria untuk menyelesaikan suatu konflik yang diselesaikan dengan redistribusi tanah. Kemudian yang kedua terkait dengan dampak yang bermanfaat untuk masyarakat tentang kepastian hukum melalui redistribusi tanah. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih kepada saudara Wahyu Widodo. Sampailah kita di penghujung acara pada sesi kedua. Saya Natal Susilo pamit undur diri. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Sugiasa. Cukup sekian sesi hari ini. Saya ucapkan